Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba Ibu minta tolong kepada Denny untuk memimpin doa hari ini, silakan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengecek absensi terlebih dahulu ya. Di sini apa ada yang tidak hadir? Siapa? Pajar kenapa? Terus Alfa, terus siapa lagi? Dea kemana? Oh, izin. Izin kemana? Gak tahu. Oh, tadi udah nge-WA ya ke Ibu, katanya ada urusan dulu. Siap, Bu Dea. Siap. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Kok kalian pada lemes-lemes sih? Udah pada semangat belum? Udah semangat belum? Coba sekarang kalian berdiri dulu deh semuanya. Supaya lebih siap dan semangat untuk memulai pembelajaran hari ini, kita tepuk semangat pagi dulu. Ada yang tahu tidak? Jadi gini ya, tepuk semangat pagi. Ha-ha, hu-hu, asik-asik, yes, kayak gitu ya. Bisa? Bisa? Yang ini nggak semangat, Bu. Semangat dong, harus. Tepuk semangat pagi. Ha-ha, hu-hu, asik-asik, yes. Nah, langsung. Yes. Langsung ya. Coba lagi ya, sekali lagi. Tepuk semangat pagi. Ha-ha, hu-hu, asik-asik, yes. Ye, baik. Sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang apa sih? Ada yang tahu tidak? Iya, betul, teks anekdot. Jadi kita sudah membahas pengertiannya, isi pokok dari ada apa saja, ada masalah yang dibahas, ada unsur kelucuannya, dan juga ada makna tersirat. Iya, betul. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai teks anekdot ya, yaitu kita akan mengonstruksi atau menyusun makna tersirat dari sebuah teks anekdot. Selanjutnya, nah, jadi untuk kompetensi dasarnya 4.5 mengonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot baik lisan maupun tulis. Sehingga tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan mampu mengonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot baik lisan maupun tulis dengan tepat, percaya diri, disiplin, dan bertanggung jawab. Baik, sebelum kita mengonstruksi atau menyusun makna tersirat, Ibu akan menjelaskan materi sedikit terlebih dahulu. Nah, yang pertama di sini ada kritik atau sindiran pada teks anekdot. Kritik dalam anekdot seringkali disampaikan dalam bentuk sindiran, tidak disampaikan secara langsung. Kenapa? Jadi hal tersebut untuk menghindari konflik antara pihak yang menyindir dengan pihak yang ya, betul. Tujuannya agar pesan yang ingin disampaikan, kritiknya itu dapat diterima oleh pihak yang dikritisi tanpa menimbulkan ketersinggungan. Nah, biasanya si pembuat anekdot ini memberikan ungkapan dengan makna atau katanya itu bermakna idiomatis atau bukan sebenarnya. Selanjutnya, nah, ada makna tersirat pada teks anekdot. Nah, makna tersirat yang dimaksud lebih mengarah pada pesan moral yang hendak disampaikan melalui anekdot. Pesan moral itu dapat dirunut dari kritikan atau sindiran yang disampaikan lewat anekdot. Nah, jadi makna tersirat ini berbeda ya dari kritikan tadi. Jadi makna tersirat lebih mengarah pada tujuan atau pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis atau si pembuat anekdot tersebut.
Nah, bagaimana sih cara menemukan makna tersirat tersebut? Nah, untuk menemukan makna tersirat dilakukan dengan memahami dulu isi anekdot, kemudian kita hubungkan dengan fakta-fakta, kemudian kita juga hubungkan dengan nilai-nilai kehidupan, sehingga nantinya kita dalam mengonstruksi akan bertujuan untuk memahami masalah yang kita kritik dalam anekdot tersebut. Selanjutnya, nah di sini ada contoh anekdot berbentuk dialog dengan berjudul dosen yang juga menjadi pejabat. Di sini ada dua tokoh ya, ada Tono dan juga Udin. Boleh Ibu minta tolong siapa yang mau membaca contohnya? Boleh Andini sama Fani. Andini sebagai Tono, Fani sebagai Udin. Di situ aja sambil duduk. Sambil berdiri. Ibu gak jelas. Lanjut tulisan. Oh boleh sok maju. Ibu di sini ya. Boleh. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Saya heran, dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Ah, begitu saja diperhatikan si Ton. Ya, Udin tahu sebabnya. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya. Oh, bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Tepuk tangan untuk Andini dan Fani. Nah, kira-kira apa sih kritik atau sindiran dari contoh anekdot ini? Ada yang tahu? Klik. Itu pejabat bagi seorang pejabat. P. Pejabat yang kursinya takut diduduki orang Ya, lain. boleh selanjutnya. Nah, jadi betul ya tadi kritik sindirannya itu ditujukan pada para pejabat yang tidak mau turun dari jabatannya atau kehilangan jabatannya. Itu bisa kita lihat pada percakapan Tono ya. Apa yang diucapkan Tono, saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Kemudian Tono juga mengucapkan, ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Jadi ada makna idiomatis atau makna bukan sebenarnya. Nah, ada makna tersiratnya, yaitu apa? Agar para pejabat sadar ketika masa jabatannya sudah habis, berarti jabatannya itu harus digantikan oleh orang lain. Ya, betul. Oke, selanjutnya. Nah, selain anekdot berbentuk teks, di sini ada contoh anekdot berbentuk gambar karikatur. Pasti kalian sering pernah atau ya membaca gambar karikatur yang berisi kritikan atau sindiran, terutama pada pemerintah gitu ya. Pasti banyak sekali. Nah, di sini bisa kita perhatikan, di sini ada seorang pendidik dan seorang siswa, dan di situ kata-katanya, engkaulah pahlawan yang sebenarnya, semakin menderita, semakin berjasa. Kira-kira apa kritikannya dari gambar tersebut? Ada yang tahu? Jadi ini kaitannya antara guru di zaman sekarang ini. Karena guru zaman sekarang itu dianggap mungkin posisinya tidak lebih tinggi dari pejabat-pejabat lain, padahal jasanya sangat besar bagi ya betul. anak-anak. Jadi semakin banyak peraturan ya terhadap pendidik. Selanjutnya. Nah, jadi kritikan atau sindirannya itu ditujukan kepada guru ya, yang pada zaman sekarang semakin menderita karena banyaknya peraturan di sistem pendidikan. Nah, sehingga ada makna tersiratnya atau ada pesan moral yang dapat kita ambil dari gambar ini, yaitu janganlah kita menganggap remeh seorang guru karena beliau sudah bersusah payah mendidik kita sebagai anak bangsa gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada dibagi kelompok ya. Dibagi 4 kelompok, 1 kelompok 3 orang.
Ya, boleh berarti satu baris ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Nah, ini kelompok 4. Nah, coba setiap kelompok perhatikan dulu di lembar kerjanya. Nah, kalian nanti isi ya, kelompok berapa, kemudian anggota kelompoknya siapa saja, kelasnya apa, materinya itu mengonstruksi makna tersirat dalam anekdot. Nah, kalian perhatikan ya gambar karikaturnya, kemudian nanti kalian diskusikan bersama kelompok kalian untuk menjawab pertanyaannya, yaitu makna tersirat dan gambar kritikannya apa. Silakan isi di tabel ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Kalau ada yang tidak paham atau ada yang ditanyakan, silakan bertanya kepada ibu ya. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Ayo di jawabannya di WA. Udah belum? Udah. Baik, ada yang ingin maju? Baik, ibu pilih 2 kelompok tercepat untuk maju. Nanti ibu akan kasih hadiah. Berhubung ibu membawa hadiah. Boleh. Sekarang siap-siap ya. Perwakilannya setiap baris berarti ngacung ya. 1, 2, 3. Yang kelompok Amel yang pertama. Boleh deh kelompok Amel dulu maju. Nanti ya. Setelah ini lebih cepat nanti. Boleh. Ih, bertiga. Boleh bisa dijelasin kritikannya apa, kemudian makna tersiratnya apa. Ditunjukkan dulu gambar karikaturnya. Bisa. Viral kan? Judulnya pengen viral. Boleh dibacakan dulu. Boleh. Baik teman-teman, kita di sini dari kelompok 2. Pengen viral, ikut casting sinetron, ikut ajang pencarian bakat, gagal semua, susah amat jadi terkenal ya mak. Ah, gampang kok Neng. Bagian Amel ya. Gampang kan nih, bikin aja ulah yang aneh di jalanan, terus sebarin di sosmed, hari itu juga ngetop pastinya gitu. Ya. Kritikannya apa? Kritikannya yaitu ditujukan pada anak muda zaman sekarang yang ingin cepat terkenal dengan cara melakukan hal aneh di jalanan agar cepat viral. Padahal hal itu dapat membahayakan dan tidak boleh melakukan hal sembarangan. Iya, betul. Kemudian makna tersiratnya? Dan untuk makna tersirat dalam contoh teks anekdot Bisa diperhatikan. adalah ingin terkenal tidak harus dengan melakukan hal aneh, tetapi bisa dengan menunjukkan bakat kita, edukasi, dan berprestasi juga yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Ya, betul, tepuk tangan. Sebentar dong, ini silakan duduk dulu ya. Oh ya, mau hadiah ya, Ibu lupa. Sekarang pilih satu, pilih satu. Satu aja, satu kelompok satu. Iya, buat bagian lagi biar kelompok. Iya. Yeay. Iya, sama-sama. Boleh, sekarang kelompok yang mana lagi nih yang mau maju? Oh, batu kertas gunting lah Bu, biar adil Bu. Ngacung mah. 1, 2, 3. Yang ngacung aja deh, mau kertas kuning batu, boleh. Coba perwakilannya ke depan. Udah. Boleh. Oh, kertas gunting. Enggak. Ini berarti kalah kan di sini. Tapi ini juga kalah. Enggak, berarti enggak. Mulai ya, Om Pipah dulu.
sweet dulu, sweet. Iya, kamu menang. Iya kan? Enggak, belum. Sweet lagi, sweet. Kan nanti ada battle 2. Apa Bu? Ya. Batu kertas gunting. Gunting batu kertas. Coba sekarang sweet ini. Batu kertas gunting ada. Berarti kelompoknya maju. Berarti ketiga ya Bu. Enggak berarti. Karena 2 tercepat ya, berhubung waktunya memang tidak cukup. Boleh. Baik, kita dari kelompok berapa sih? Kita 3, dari 4. kelompok 3. 4. Di sini judulnya itu Boleh menipu bocor. Ya. Jadi di sini ada gambar mengenai soal ujian. Lalu di sini ada 2 orang anak dengan tulisannya itu kata-katanya bocor dong. Lalu ada kata-kata makanya belajar. Boleh. Terus Kritik sindirannya. atau sindirannya yaitu ditujukan pada sekelompok orang atau siswa yang ketika akan melaksanakan ujian nasional tidak mau belajar sehingga mencari jalan pintas dengan mencari soal bocoran agar mendapat nilai bagus. Ya, untuk makna tersiratnya yaitu harus belajar dengan sungguh-sungguh, dengan tekun dan rajin agar mendapatkan nilai yang bagus hasil diri sendiri dan tidak mengharapkan contekan ataupun bocoran soal. Ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang pilih hadiah. Boleh 2, semua boleh, Bu. Satu aja, satu kelompok 1. Bu, berarti dibagiin aja Bu sisanya sama Bu. Nanti ada lagi, nanti di akhir ada games ya. Di akhir ada games nanti buat kalian yang belum, nanti kita bisa bermain ya. Baik, Ibu menjelaskan yang tadi. Jadi yang disampaikan oleh kelompok 4 betul ya. Di situ jadi kita sebagai siswa seharusnya tidak melakukan atau mencontek ya. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan nilai yang bagus. Baik. Untuk materinya Ibu rasa cukup? Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Nah, di sini ada games teka-teki silang ceria ya. Nah, di sini ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Klik lagi. Yang pertama, salah satu fungsi dari sebuah teks anekdot itu apa? Yang kedua, anekdot sering digunakan untuk menyampaikan apa? Dan yang ketiga, isi makna tersirat dalam anekdot juga bisa kita disebut dengan pesan apa? Boleh, siapa yang mau maju? Bu, satu jawaban aja Bu. Satu orang satu, Bu. Ya, 1 orang 1. Ya Bu, saya nomor 2 Bu. Bu, aku nomor 3, Bu. Saya nomor 2 Bu. Bu, nomor 3. Bu, saya nomor 2. Siapa yang mau nomor 1 boleh maju ke depan. Nomor 1 siapa? Boleh deh cowoknya, Eran maju. Saya nomor 2 Ibu. Nomor 2 apa? Nomor 2 boleh, gak apa-apa. Ya, sebentar ya, kita lihat dulu yang Eran. Jangan di Bu. Ini dong ke pinggirin. Ke pinggirin. Oh. Nomor berapa? Nomor 2 Bu. Anekdot sering digunakan untuk menyampaikan. Kritik. Iya, betul. Tepuk tangan. Yeay. Mau hadiah? Saya nggak mau duduk Bu kalau belum dikasih hadiah. Boleh, sekarang jangan ambil. Sekarang nomor 1 siapa? Boleh deh Fani dari tadi. Iya boleh. Nomor 3, isi makna tersirat dalam anekdot bisa kita sebut dengan pesan. Itu apa lagi? Udah tahu belum jawabannya? Tahu. Ya, betul sekali. Sekarang nih ambil hadiahnya. Bu ini. Bu. Ya, tinggal 1 lagi hadiahnya.
Hadiah terakhir kira-kira buat siapa nih? Buat siapa yuk? Siapa? Bentar. 1, 2, 3. Andini deh boleh. Berarti nomor 1 ya? Salah satu fungsi dari anekdot adalah bukan dong, bukan hikayat, itu beda materi. Ya betul, hiburan ya. Yeay. Terima kasih, Bu. Ini habis, siapa yang mau dapat? Udah ya, nanti di pertemuan selanjutnya lagi ya. Baik, untuk pertemuan kali ini ada yang ingin tanyakan? Cukup. Baiklah, kalau dirasa cukup, Ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran hari ini, yaitu untuk mengonstruksi atau menyusun makna tersirat dalam anekdot. Jadi kita harus memahami isi terlebih dahulu, kemudian menghubungkan dengan fakta-faktanya dan juga dengan nilai-nilai kehidupannya. Baik, cukup sekian materi dari Ibu. Tetap semangat, jangan dijaga kesehatannya, jangan lupa juga bersyukur dengan apa yang kita miliki hari ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.